Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen muda dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada video kali ini saya membuat sebuah video bukan lagi di dalam studio dosen muda Unismu Family ya, tapi ya saya mengambil background alam kampung halaman, kenikmatan ya. Bila nikmatnya berada di kampung halaman dengan udara yang segar, lantunan musik, suara gelombang air dan sebagainya ya. Ini saya sekarang tepatnya berada di kampung istri tercinta ya. Tepatnya di Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Desa Mangilu ya, Kecamatan Bungoro. Sahabat dosen muda dimanapun berada ya, pada video kali ini ya saya ya, walaupun pembahasan pada video kali ini mungkin adalah pembahasannya sedikit berat dan sentimen, bahkan sudah menjadi isu-isu global yang ada baik yang ada di Indonesia nantinya maupun versi publik nantinya ya. Oke, baik. Pada video kali ini sahabat dosen muda, saya berangkat dari penelusuran isu-isu hangat selama 1 bulan terakhir ini, selama bulan suci Ramadan, versi Google Trends ya. Ini versi Google Trends. Ada 3 isu yang saya angkat pada video kali ini yang membahas. Yang pertama, isu terkait ya keresahan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat, silakan dilihat ya. Ini isu-isu yang mengalami peningkatan 100% versi Google Trends. Nah, isu yang pertama terkait keresahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait turunnya persepsi korupsi yang ada di Indonesia. Dan isu ini memuncak ya, isu ini memuncak sahabat dosen muda dimanapun berada pasca dipanggilnya Profesor Mahfud MD di DPR RI untuk membahas terkait anggaran yang dinilai janggal, transaksi yang dinilai janggal, dan bahkan dinilai sebagai masuk dalam tindak pidana pencucian uang yang sebesar ya lumayan besar ya, anggarannya 349 triliun ya. Dan ini memuncak, pembahasan ini heboh sekitar 2 pekan yang lalu, dan versi Google Trends ini memuncak ya. Silakan dilihat di samping ini ya. Versi Google Trends ini memuncak sampai 100%. Namun sahabat dosen muda, isu ini ternyata hanya meningkat di Pulau Jawa saja ya. Ini dilihat di yang kedua. Isu ini mengalami peningkatan pembahasan 100%, namun dibahas hanya ya, peningkatan terbesar hanya berada pada Pulau Jawa saja ya. Nah, ataukah kita mungkin di Sulawesi Selatan isu-isu ini tidak sampai di masyarakat pedesaan seperti saya saat ini ya, tidak sampai di kolom-kolom rumah warga, kolom-kolom rumah, ataukah sampai di dapur-dapur ibu-ibu majelis taklim. Isu ini tidak sampai ya. Isu ini hanya sampai di kalangan politisi saja mungkin ya, tapi juga versi Google Trends mengalami peningkatan. Oke ya, ini dilihat. Kemudian sahabat dosen muda, yang isu yang kedua adalah ya isu yang juga mengalami peningkatan 100% selama bulan suci Ramadan ini, yakni isu mengenai Ida Dayak ya, pengobatan alternatif Ida Dayak. Nah, ini silakan disaksikan di samping ini ya. Ini juga mengalami peningkatan 100% peningkatan pembahasannya, baik dari segi penjualan minyaknya ya, ataukah dari segi pembahasan pro kontra terkait pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Ya, saya tidak mau membahas itu, bagaimana benarkah atau tidak salahnya ini pengobatan Ida Dayak, persepsi ke dunia kedokteran ya, itu bukan ranah saya ya. Tapi yang jelas isu ini mengalami peningkatan, bahkan persebaran dari pembahasan terkait isu Ida Dayak ini sahabat dosen muda dimanapun berada itu lebih meluas dibandingkan isu persepsi korupsi yang ada di Indonesia ya. Bahkan sudah sampai kepada ya kolom-kolom rumah ibu-ibu ya. Bisa jadi ini sampai ya apalagi isunya bahwa minyak dari Ibu Ida Dayak ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Salah satunya penyakit yang paling tren di ibu-ibu atau di orang tua, yakni sakit punggung, asam urat dan lain-lainnya. Jadi ini mengalami peningkatan, dan puncak pembahasan terkait isu ini sahabat dosen muda dimanapun berada pasca perseteruan antara Ida Dayak dengan pesulap merah. Nah, dibahas oleh berbagai YouTuber, bahkan banyak beredar video-video hoax yang dibantah oleh
pesulap merah, kemudian dibuat lagi video hoax oleh akun-akun yang lainnya, ya, sehingga inilah yang menyebabkan peningkatan tren ini. Dan saya tidak mau membahas terkait itu, ya, saya tidak mau membahas terkait dalam. Yang jelas dua isu ini mengalami peningkatan pembahasan 100% versi Google Trends. Ya, yang ketiga, ya ini isu yang ketiga yang ingin kita bahas pada video kali ini. Dan ini juga merupakan bagian dari spesifikasi keilmuan saya sebagai dosen muda Unismu Family yang berspesifikasi keilmuan ilmu falak, yakni isu pembahasan terkait penentuan awal bulan Komariah itu sendiri. Ya, isu ini sahabat dosen muda, ketika dilihat pasca sebelum masuknya bulan suci Ramadan, ini sudah bergejolak. Ya, sebelum masuknya bulan suci Ramadan di bulan Maret yang lalu, mulai dari tanggal 20 Maret sampai dengan sekarang tanggal 18 April, ini isunya masih beredar terus, bahkan isunya cenderung meningkat, ya. Isunya kadang satu hari menyentuh 100, kemudian di jam-jam tertentu turun lagi pembahasannya. Yang jelas isunya selalu menyentuh 100. Apatah lagi di akhir Ramadan saat ini, ya, isunya sudah beredar berbagai isu. Bahkan isu ini, ya, kalau kita lihat versi Google Trends ini sahabat dosen muda, tadi pagi terakhir saya buka Google Trends, ya, isunya meningkat di tadi pagi juga, mengalami peningkatan 100%, ya, pembahasan 100%. Apa yang menyebabkan itu sahabat dosen muda? Ya, karena ya ini jelas, ya, saya di video sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa berdasarkan prediksi saya, karena pemerintah telah menetapkan atau menggunakan kriteria New Mabims dengan kriteria tinggi bulannya 3 derajat dan elongasi matahari dengan bulan itu 6,4, maka saya sudah memprediksikan, ya, Lebaran atau 1 Syawal 1444 Hijriah ini lebarannya akan digelar di 2 waktu yang berbeda. Muhammadiyah, ya, sekali lagi Muhammadiyah, pada video kali ini saya perjelas, Muhammadiyah jauh hari, ya, sudah menetapkan berdasarkan hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilalnya, telah melakukan penetapan 1 Syawal jatuh pada tanggal 21 April 2023. Namun pemerintah, ya, kenapa? Ya, banyak yang bertanya ini, ada yang bertanya, kok bisa, Kak? Nah, ini, ya, saya berangkat dari pertanyaan, salah satu pertanyaan yang dijaprikan ke saya, ya, ini, ya, kok bisa kita bisa memprediksi? Kenapa saya bisa memprediksi bahwa 1 Syawal ini pasti akan berbeda, ya? Nih, sekian pertanyaan ini, ya, saya bisa menjamin, karena perlu diketahui sahabat dosen muda dimanapun berada, beralihnya pemerintah dari ruqyah hakiki, NU baik NU maupun pemerintah beralih dari ruqyah hakiki menjadi penganut imkanur ruqyah, itu menandakan bahwa beralihnya antara metode ruqyah menuju ke metode hisab hakiki. Jadi imkanur ruqyah itu adalah hisab hakiki juga, hisab. Jadi sekarang kita sudahi, sahabat dosen muda dimanapun berada, sudahilah pembahasan isu-isu terkait pro kontra antara ruqyah dengan hisab, karena sekarang pemerintah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah semuanya telah menganut yang namanya hisab hakiki, ya, hisab hakiki. Namun kriterianya yang berbeda. Kalau Muhammadiyah menganut kriteria wujudul hilal, nah pemerintah menganut kriteria New Mabims 3 derajat dan 3 derajat untuk tingginya, 6,4 untuk elongasinya. Itu dulu yang pertama. Yang jelas saya pada video kali ini saya mau mari kita sudahi pembahasan isu terkait pro kontra antara ruqyah dan hisab itu sendiri, karena ini sudah berjalan ratusan tahun, ya. Isu-isu, ya, antara yang satu pro kontra bahwa hisab adalah ruqyah adalah sebuah ibadah, hisab adalah ini, kita isudahi itu. Kenapa? Karena baik pemerintah, NU dan Muhammadiyah telah menganut yang namanya hisab hakiki. Stop sampai situ. Tuding menuding antara hisab maupun ruqyah itu sendiri. Tidak usah dibenturkan hal itu, ya, sahabat dosen muda dimanapun berada. Karena isu inilah, ya,
Bisa jadi karena pembahasan terkait itu, karena kebanyakan di antara kita, ya baik ibu-ibu yang ada di kolom-kolom rumah ibu-ibu majelis taklim maupun bapak-bapak yang ada di pengurus-pengurus masjid, selalu membahas hal itu. Tapi yang dibahas adalah sebatas perbedaan antara ruqyah dan hisab itu saja. Sehingga inilah yang menyebabkan tren pembahasan peningkatan 100%, pembahasan terkait awal bulan merata di seluruh dunia. Kita sepakat dulu berhenti pada pembahasan ranah itu. Oke, untuk selanjutnya, sahabat dosen muda dimanapun berada, terus di mana letak perbedaannya? Ketika Nahdlatul Ulama, pemerintah, dan Muhammadiyah, ketiga-tiganya telah menganut yang namanya hisab hakiki, letak perbedaannya di mana? Sahabat dosen muda, inilah yang ingin saya bahas pada pembahasan kali ini. Ya, yang pertama, ketika menganut yang namanya hisab, mengawali yang namanya awal bulannya, semua sepakat. Yang pertama, semua sepakat bahwa awal bulan itu harus didahului dengan sebuah konjungsi. Secara astronomis harus terjadi proses konjungsi atau ijtima. Ya, itu semuanya sepakat pada ranah itu. Terus yang kedua, semua sepakat bahwa yang menjadi penanda awal bulan terjadi ketika di mana matahari lebih dulu terbenam dibandingkan bulan pasca terjadinya ijtima, maka itu sebagai penanda awal bulan. Ya, terus letak perbedaannya di mana, sahabat dosen muda? Ya, inilah yang ingin saya sampaikan supaya kita dapat menerima, letak perbedaan di antara ketiga metode ini, ketiga organisasi, ketiga lembaga, ya baik itu pemerintah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu sendiri. Letak perbedaannya terletak pada kriteria hisab yang ketiga, yakni persiwujudul hilal Muhammadiyah, berapapun tingginya matahari, ya, berapapun tinggi matahari paskah terjadinya dua kejadian tadi, yakni konjungsi dan didahului matahari lebih dulu terbenam dibandingkan bulan, maka sudah dihitung masuk awal bulan. Berapapun tingginya, baik itu 0 derajat lebih, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 5 derajat, yang jelas didahului dengan terbenamnya matahari dan konjungsi sudah masuk awal bulan. Tapi pemerintah dengan Nahdlatul Ulama, sahabat dosen muda dimanapun berada, ya kita mengawal dulu pemerintah. Pemerintah sebelum di 2021 ini, ya, di 2021 pemerintah telah menetapkan, ya, menaikkan kriteria Mabims-nya menjadi kriteria New Mabims. Apa kriteria New Mabims itu, sahabat dosen muda? Awalnya kriterianya di kejadian awal bulan itu ketika matahari terbenam di ufuk barat harus berada pada ketinggian 2 derajat, kemudian ditingkatkan, ya, minimal 2 derajat, kemudian ditingkatkan menjadi New Mabims minimal 3 derajat. Jadi disinilah letak perbedaannya, sahabat dosen muda dimanapun berada. Kalau Muhammadiyah, berapapun tinggi bulannya, ketika terjadi dua kejadian itu, maka sudah disebut awal bulan. Entahkah ketinggian 3 derajat, 1 derajat, 2 derajat, entahkah dapat dilihat oleh mata ataukah tidak dapat dilihat oleh mata, Muhammadiyah berdasarkan ijtihadnya, awal bulan telah muncul, hilal telah muncul. Ya, beda pemerintah. Pemerintah menggunakan kriteria New Mabims 3 derajat karena dianggap pada ketinggian 3 derajat itulah hilal dapat disaksikan oleh mata. Jadi di sini jelas perbedaannya, ya. Pada ketinggian derajat itu, 3 derajat itu, hilal dapat disaksikan oleh mata. Ya, jadi kalau Muhammadiyah tidak perlu baik dilihat oleh mata atau tidak dilihat oleh mata, yang jelas dua kejadian astronomisnya tadi sudah terpenuhi, maka sudah dimulai awal bulan. Jadi sahabat dosen muda dimanapun berada, ya, saya harap pembahasan terkait ini sudahlah. Ini bagian dari, ya, namanya kriteria sahabat dosen muda, ya, baik kriteria wujudul hilal, baik kriteria imkanur ruhyah Mabims maupun kriteria kalender Islam global, itu bagian dari ijtihad. Dan yang namanya ijtihad, sahabat dosen muda, ini bagian dari analisis terkait kajian mendalam terkait fenomena alam.
yang dimana sebenarnya ya kalau menurut hemat saya yang namanya ijtihad sesuai dengan dalilnya, ya sesuai dengan dalilnya, ijtihad itu ketika kita berijtihad dan kemudian ijtihad kita salah, maka kita mendapatkan satu pahala. Dan ketika kita berijtihad dan ijtihad kita benar di mata Allah, maka kita mendapatkan 2 pahala. Namun saya berangkat, ya, saya berangkat dari pertanyaan yang ada di samping ini, ya. Pertanyaan di samping ini, ya, pertanyaan-pertanyaan ini pula yang kadang memicu konflik, ya, yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, sahabat dosen muda dimanapun berada, yang ada saat ini, marilah kita mencerdaskan masyarakat kita, memahamkan masyarakat kita akan indahnya sebuah perbedaan itu. Yang jelas perbedaannya terletak berada pada analisis secara mendalam terkait makna hilal itu sendiri. Muhammadiyah memaknai hilal tadi, ya, berapapun tingginya, sedangkan pemerintah memaknai hilal harus berada pada ketinggian 3 derajat dan elongasinya 6,4. Walaupun banyak, ya, walaupun saya mungkin sulit membahasakan sama sahabat dosen muda kajian analisis astronomisnya, tapi yang jelas perbedaannya berada pada titik itu, ya. Oke, sekarang saya berangkat pada pertanyaan yang kadang menjatuhkan seperti ini. Bagaimana? Kira-kira kalau sudah ada yang berhari raya, apakah sesuai dengan dalil kita haram untuk berpuasa? Ya, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada sahabat dosen muda dimanapun berada, silahkan ikuti keyakinan, ikuti imam yang kalian menurut benar. Ketika kalian mau berlebaran di tanggal 21 April, yakin dan yakini bahwa 21 April itu akan benar menurut persepsi kita. Begitu pula dengan yang berlebaran di 22 April itu. Insya Allah semuanya keduanya akan benar sesuai dengan dalil. Oh, kok saya bisa katakan ya, sahabat dosen muda, benar sesuai dalil? Kenapa saya berani mengatakan demikian, sahabat dosen muda? Kedua-duanya benar sesuai dengan dalil yang ada. Karena alhamdulillah, baik pemerintah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, semuanya tidak ada yang melenceng dalam berpuasa. Semuanya berpuasa selama sebulan penuh, persepsi dalil. Karena dalilnya bulan Komariah itu kalau bukan 29 ya 30. Yang salah sahabat dosen muda kalau kita berpuasa hanya sebatas 28 hari atau ada yang mau berpuasa sampai 31 hari. Itu yang salah. Kalau selama masih 29 atau 30, penyebab 29 dan 30-nya adalah faktor ijtihad, maka silahkan diikuti, ya, silahkan diikuti sahabat dosen muda, tidak usah dipermasalahkan. Dan teruntuk kita para pakar, para pemerintah, mari saling menghargai keputusan masing-masing, ya. Saya miris melihat ini isu ini, ya, yang hangat 2 hari 3 hari yang lalu, penolakan pemerintah daerah, mohon maaf, pemerintah daerah khususnya yang ada di Pekalongan dan Sukabumi menolak penggunaan PASUM, fasilitas umum, untuk digunakan oleh organisasi yang ada di Indonesia. Yang jelas sahabat dosen muda, ya, selama kita yang inilah yang perlu kita perangi, ya, karakter-karakter seperti ini, mari. Karena inilah yang sebenarnya mengundang konflik ketika pemerintah daerah harusnya hadir sebagai solusi, hadir sebagai penengah di antara dua perbedaan, memberikan informasi-informasi yang adem terkait perbedaan yang ada, namun malah sebagai pemain, bahkan menjadi seorang juri, menyalahkan, menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kita hindari ini, sahabat dosen. Saya tidak mau membahasnya lebih lanjut terkait ini. Yang jelas, mari para pemerintah, saya himbau kepada seluruh masyarakat, sahabat dosen muda dimanapun berada, mari kita menjaga perdamaian, mari kita melaksanakan, mari kita berhari raya sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, karena saya meyakini apa yang menjadi kriteria Muhammadiyah, maka saya dan mengajak segenap sahabat dosen muda dimanapun berada, mari kita berlebaran di tanggal 21 April 2023 dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah atau bagian dari bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir demikian, sahabat dosen muda dimanapun berada. Nah,
sudah sangat indah rasanya. Mohon maaf ini pembahasan terlalu panjang ya, dan diiringi dengan lantunan suara aliran air sungai yang begitu indah. Saya kira demikian. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.